Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jayanti. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas, yang dimana saat ini saya mengerjakan dua soal. Soal yang pertama, saya menggunakan Excel, dan yang kedua saya menggunakan SPSS. Soal yang pertama, seorang pengawas mengukur lebar jalur pedestrian pada sebuah taman kota dengan data berikut. Yang dimana kita bisa lihat pada layar ada 10 titik dan 10 lebar pedestrian. Kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama yaitu menghitung nilai mean, standar deviasi, UCL, dan LCL. Yang kedua, buat kontrol chart sederhana. Yang ketiga, tentukan apakah terdapat data yang berada di luar batas kontrol. Yang keempat, berikan interpretasi singkat. Yang pertama, menghitung nilai mean. Untuk mencari mean atau rata-rata, kita memakai rumus average range data untuk soal di atas. Maka kita masukkan F sama dengan average B4 sampai B13. Maka kita bisa lihat nilai meannya adalah 3,1. Berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai mean atau rata-rata sebesar 3,1 meter. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pelebaran jalur pada 10 titik berada di kisaran 3,1 meter, sehingga dapat digunakan sebagai representasi kondisi rata-rata pelebaran jalur pedestrian di taman kota. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi atau seberapa jauh penyebaran atau variasi nilai-nilai data terhadap nilai rata-ratanya atau mean, kita bisa memakai rumus S sama dengan stdv.s range data. Maka kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan stdv.s B4 sampai B13. Maka nilai standar deviasi yang didapat adalah 0,241. Selanjutnya kita mencari UCL atau Upper Control Limit. Untuk mencari UCL atau batas atas pengendalian proses, maka kita memakai rumus sama dengan average cell data ditambah STDEV cell data kali 3. Maka kita masukkan rumusnya yaitu nilai mean ditambah nilai standar deviasi dikali 3. Maka nilai UCL-nya adalah 3,7918. Selanjutnya adalah LCL, Lower Control Limit. Untuk mencari LCL atau batas bawah pengendalian proses, maka rumus yang dipakai adalah sama dengan average cell data dikurang STDV cell data dikali 3. Kita akan masukkan rumusnya yaitu sama dengan nilai mean dikurang nilai standar deviasi dikali 3. Maka nilai LCL adalah 2,3482. Kontrol chart sederhana. Saat ini kita akan membuat kontrol chart sederhana. Yang pertama, kita blok range data pada pelebaran pedestrian, lalu pilih insert, lalu kemudian kita pilih chart yang diinginkan. Di sini saya memakai Sketcher, maka keluar hasil seperti gambar di bawah. Kemudian kita bisa memberi judul pada chart kita seperti gambar ini. Saya memberikan judul Control Chart Lebar Jalur Pedestrian. Kita juga bisa memberi nama pada titik X dan Y. Yang dimana bisa dilihat pada gambar di sini ada lebar pedestrian dan ada titik pengukuran. Pertanyaan ketiga adalah, apakah terdapat data yang berada di luar batas kontrol? Berdasarkan batas kendali yang telah dihitung, UCL 3,7198 dan LCL 2,3482, tidak ada data yang berada di luar batas kontrol. Nilai tertinggi ada pada titik 9 yaitu 3,7, yang mana masih berada di bawah nilai UCL 3,7198. Nilai terendah ada pada titik 6 yaitu 2,8, yang dimana masih berada di atas nilai LCL 2,3482. Selanjutnya, interpretasi singkatnya, jika dilihat dari hasil perhitungan mean, standar deviasi, UCL, dan ECL, untuk pengukuran lebar jalur pedestrian, ini berada dalam kondisi terkendali secara statistik.
Meskipun terdapat fluktuasi ukuran di setiap titik, terutama lonjakan yang cukup signifikan pada titik ke-9, yaitu 3,7 meter, seluruh variasi data masih berada dalam batas toleransi statistik kurang lebih 3 standar deviasi dari nilai rata-rata. Selanjutnya, soal nomor 2, Dinas Perhubungan mencatat kecepatan 10 kendaraan yang melintasi suatu jalan di kota B. Berikut datanya bisa kita lihat pada layar, ada 10 kendaraan dan ada 10 kecepatan yang bisa dilihat. Saat ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS yang dimana pertanyaannya adalah yang pertama menghitung mean, standar deviasi, dan membuat histogram. Yang kedua, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang ketiga, menentukan apakah data berdistribusi normal. Yang keempat, memberikan interpretasi singkat terhadap hasil analisis. Yang pertama, menghitung mean, standar deviasi, dan membuat histogram. Pada saat kita ingin mencari nilai mean, standar deviasi, dan buat histogram, kita masuk dulu ke aplikasi SPSS, lalu kita masukkan data yang sudah disediakan pada data view. Kemudian, pada variabel view, kita bisa membuat variabel X dan Y, di mana X kendaraan dan Y kecepatan pada nama. Lalu bisa kita lihat ya, maka hasilnya seperti gambar di atas ini sudah sesuai dengan kendaraan dan kecepatan. Kemudian setelah itu kita kembali ke data view, baru untuk mencari nilai mean dan standar deviasi kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu kemudian klik Frequency. Maka akan muncul seperti gambar berikut yang dimana kita pindahkan data kecepatan ke variabel S. Setelah kita pindahkan data ke variabel S, kita pilih OK. Kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita checklist pada bagian mean dan standar deviasi. Maka selanjutnya kita melakukan klik Continue. Nah, ini hasil dari SPSS untuk mean dan standar deviasi. Hasil yang didapat dengan menggunakan SPSS adalah untuk mean sebesar 50,9 km per jam dan untuk standar deviasinya adalah 2,60128. Kemudian kita akan membuat histogram pada data yang sudah kita kerjakan tadi. Selanjutnya adalah kita klik graph, lalu pilih legacy dialog, kemudian kita pilih histogram, lalu akan muncul gambar di bawah ini yang dimana kita memindahkan data kecepatan ke variabel. Nah, setelah kita pemindahkan data kecepatan ke variabel, kita klik OK, maka akan muncul seperti gambar berikut, yaitu adalah munculnya data histogram. Bisa kita lihat di mana data histogram ini ada nilai dari mean, nilai dari standar deviasi, dan jumlah kendaraan. Lalu yang kedua adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kita akan memilih Analyze, lalu pilih klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore, lalu akan muncul data seperti gambar di bawah ini. Balik lagi, kembali kita akan memindahkan kecepatan ke kolom dependent list. Pada data kecepatan dipindahkan kepada kolom dependent list, kemudian kita klik plots. Setelah kita klik plots, maka akan muncul yang namanya explore plots. Kemudian kita klik normality plots with test. Baru kita pilih continue. Nah, ini adalah hasil dari nilai uji normal Shapiro-Wilk yang dimana dihasilkan yaitu ada statistik Shapiro-Wilk 0,975, nilai signifikan p-value-nya 0,935. Nah, ini data-data yang kita dapatkan dari mencari nilai Shapiro-Wilk. Menentukan apakah berdistribusi normal. Untuk menentukan normalitas data, kita membandingkan nilai signifikasi hasil uji Shapiro-Wilk dengan nilai taraf ternyata alfa sama dengan 0,05.
Dasar pengambilan keputusan jika nilai sin lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil analisisnya adalah nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,935, yang mana jauh lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, data kecepatan 10 kendaraan tersebut berdistribusi normal. Interpretasi singkatnya adalah berdasarkan analisis statistik yang dilakukan terhadap kecepatan 10 kendaraan di kota B, diperoleh rata-rata kecepatan kendaraan pada 50,90 km per jam dengan tingkat kesabaran data atau standar deviasi sebesar 2,60. Melalui pengujian formal menggunakan metode Shapiro-Wilk, persebaran data tersebut secara statistik terbukti berdistribusi normal dengan nilai p-value yang sangat tinggi, 0,935. Hal ini mengindikasikan bahwa data kecepatan kendaraan melintasi jalan tersebut cenderung berkumpul secara simetris di sekitar nilai rata-ratanya, tanpa adanya pencilan atau outlier ekstrem yang mengganggu kestabilan distribusi data. Sekian presentasi dari saya, hasil dari UAS yang sudah saya kerjakan. Terima kasih.